Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang buku Filsafat Pendidikan Islami karya Prof. Dr. Ahmad Tafsir. Lumayan tebal seperti ini, berisi tentang 10 bab. Buku ini berisi tentang 10 bab. Memberi sebuah perjalanan menemukan berbagai teori dan konsep tentang pendidikan dari pendahuluan hingga bab terakhir, yaitu pengembangan pendidikan. Sebelum banyak membahas tentang pendidikan Islami, beliau mengawali pembahasan dengan filsafat pendidikan. Itu beliau membedakan antara filsafat pendidikan dengan ilmu pendidikan. Sebelum jauh membahas tentang dan lain-lain, beliau pertama membahas tentang perbedaan filsafat pendidikan dan ilmu pendidikan. Beliau menjelaskan filsafat pendidikan adalah sesuatu yang rasional tetapi tidak perlu dibuktikan secara ilmiah. Sedangkan ilmu pendidikan merupakan teori pendidikan yang rasional dan perlu dibuktikan secara ilmiah atau empiris. Bab pertama. Selanjutnya di bab kedua, beliau membahas tentang hakikat manusia di hadapan pencipta dan posisi manusia. Di bab ini beliau banyak mengutip beberapa pendapat para filsuf seperti Socrates, Plato, René Descartes, Immanuel Kant, dan John Locke. Beliau menjelaskan bahwa hakikat manusia menurut Tuhan, beliau menjelaskan dengan merujuk pada rumusan Al-Quran, yaitu manusia itu terdiri dari unsur jasmani, akal, dan rohani. Itu bab yang kedua. Bab ketiga membahas tentang hakikat pendidikan. Pertama hakikat manusia, yang ketiga hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan menurut Ahmad Tafsir adalah masalah yang tak pernah selesai. Beliau menjelaskan bahwa pendidikan adalah masalah yang tak pernah selesai. Pendidikan adalah alat bantu untuk membantu manusia menjadi manusia, seperti dijelaskan dalam bukunya. Kemudian di bab yang selanjutnya, bab keempat, beliau membahas tentang dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang relevan untuk memperkuat latar belakang pendidikan. Salah satu nilai dasar pendidikan di Indonesia adalah Pancasila. Menurut Prof. Ahmad Tafsir menjelaskan, Pancasila telah terbukti sejalan dengan misi pendidikan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila juga termasuk filsafat negara atau falsafah negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sehingga dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang relevan, dan nilai-nilai yang relevan yaitu salah satunya nilai Pancasila. Kemudian di bab 5, yaitu tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sana membahas tentang implementasi pendidikan yang bertanggung jawab untuk melahirkan iman yang kuat,
ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu tujuan pendidikan itu untuk melahirkan iman yang kuat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian tujuan pendidikan tidak dapat dirumuskan dengan keinginan, tidak dapat dirumuskan oleh keinginan suatu otoritas, keinginan pemilik modal atau keinginan para pejabat. Tapi pendidikan itu cita-cita yang dibangun untuk mencapai tujuan satu sama lain. Tujuan pendidikan bukan hanya tentang program, bukan hanya tentang kurikulum, dan bukan hanya tentang lulusan yang baik. Tujuan pendidikan sangat penting sebab berkaitan dengan karakteristik pendidikan di wilayahnya masing-masing. Seperti tujuan pendidikan di Indonesia, tujuan pendidikan di Eropa itu akan berbeda-beda. Itu dijelaskan dalam bab 5, tujuan pendidikan. Pada bab ke-6 tentang kurikulum pendidikan. Nah, pada bab ke-6 pada awalnya beliau ini menyampaikan sebuah diskusi bahwa menyampaikan ide di bab ke-6, ide menawarkan suatu ide yang sangat bagus tentang kurikulum. Namun kemudian beliau menyebutkan ide itu akan sangat sulit dipahami menurut beliau. Selanjutnya kemudian beliau mendefinisikan kurikulum itu sebagai program untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Jadi kurikulum menurut Ahmad Tafsir program untuk mencapai tujuan, dan seperti itu. Bab selanjutnya yaitu bab ke-7. Bab ke-7 beliau membahas tentang pendidik dan peserta didik. Pada awalnya Prof. Tafsir menjelaskan perbedaan pengertian peserta didik, siswa dan murid. Beliau lebih memilih istilah murid untuk menyebut siswa daripada siswa atau peserta didik, karena menurut Prof. Ahmad Tafsir murid lebih ada istilah murid berpengaruh terhadap pengajaran Islam. Itu menurut Prof. Ahmad Tafsir. Setelah membahas tentang perbedaan istilah murid, peserta didik dan siswa, selanjutnya beliau menjelaskan tentang pendidik. Di bab ke-8 yaitu lembaga pendidikan. Jadi bab ke-8 beliau menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Di bab ke-8 ini beliau menjelaskan dalam beberapa subbab, yaitu model pendidikan hingga karakteristik pendidikan abad 21. Berdasarkan pemikiran Ahmad Tafsir, beliau mengakui bahwa perspektif Islam. Beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam saat ini harus memiliki kurikulum utama, yaitu bahasa Inggris yang aktif, pendidikan agama, dan pendidikan keterampilan kerja. Di bab ke-9 beliau menjelaskan tentang proses pendidikan. Di bab ke-9 ini beliau menawarkan tentang memperkenalkan metode internalisasi, yaitu metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu metode arahan atau pengajaran dari guru untuk dapat dipahami oleh siswa, untuk kemudian siswa mempraktekkan pemahaman tersebut setiap hari. Itu yang disebut dengan metode internalisasi pada proses pendidikan yang ditawarkan oleh Ahmad Tafsir. Di bab terakhir itu beliau menjelaskan tentang pengembangan pendidikan. Seperti yang ditulis Prof. Ahmad Tafsir, perkembangan pendidikan di dunia Islam tidak terlalu pesat seperti perkembangan pendidikan di dunia barat. Beliau juga mengutip di bab ke-10 ini pendapatnya Prof. Azumardi Azra, dia yang menyatakan bahwa kekecewaannya mendalam atas kurangnya perhatian pada kajian ilmu pendidikan Islami. Demikian di bab 1-10 tersebut. Berdasarkan penjelasan itu Prof. Ahmad Tafsir ini belum memberikan definisi filsafat pendidikan Islam secara jelas. Jadi walaupun judul bukunya Filsafat Pendidikan Islami, namun di buku ini saya belum menemukan definisi filsafat pendidikan Islam. Kemudian juga tidak menjelaskan asal mula filsafat pendidikan Islam. Asal mula pendidikan Islam, misalnya pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam ini lahir sendiri dari rahim Islam, atau filsafat Islam, atau lahir dari filsafat Barat. Kemudian itu seperti
beberapa penemuan yang ada di buku Filsafat Pendidikan Islami, Integrasi Jasmani, Rohani, dan Kalbu, Memanusiakan Manusia dari Prof. Dr. Ahmad Tafsir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.